update mengenai kegiatan daripada GB Gilgal, saudara bisa dapatkan informasinya melalui, yang pertama adalah melalui website GB Gilgal, yaitu di www.gbgilgal.org. Yang kedua adalah melalui daripada Instagram Gilgal, yaitu @gbgilgal. Dan yang ketiga adalah melalui aplikasi daripada My Gilgal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan melalui transfer, melalui nomor rekening yang tertera sebagai berikut. Dan kami juga menyediakan fasilitas online sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan melalui QR Code yang tertera sebagai berikut juga. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Shalom, baiklah hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Katakan. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Dia bahkan mati. Tebus dosa, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Lagi sekali katakan, anak Allah. Yesus namanya, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Ada hari esok. Oh, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, tak gentar. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lagi, anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, untuk tebus dosa kita. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok.
sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Ya, sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup. Katakan lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia sungguh Tuhan yang baik. Amin. Mari rayakan kebaikan Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Katakan sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Let's sing together. He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you and me. Oh, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Say Jesus, He's so good to you and me. One more time, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. You are good to us, Lord Jesus. Engkau baik Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan mereka pun bersukacita. Tetapi Thomas tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika murid-murid lainnya berkata kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke bekas paku pada tangannya, dan ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berkata kepada Thomas, Damai sejahtera bagi kamu. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, karena engkau layak untuk menerima pujian kami. Bagimu ya Tuhan, segala pujian. Ya, bagimu Tuhan, bagimu ya Tuhan. Buat kasih sayang, buat kebaikanmu Tuhan. Oh, dengan darahmu ku tadi, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan, ku beri pujian. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Selalu ku beritakan korban murikan bagimu ya Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, ku beri pujian. Dengan darah-Mu, katakan, dengan darah-Mu ku telah dengan kuasa-Mu Tuhan ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, ku beri pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. You are worthy to be praised. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Yesus yang bangkit dari kematian untuk saya dan saudara. Ada sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang King of Majesty, Raja Keagungan. Kita belajar bagaimana perjalanan Yesus yang luar biasa berkorban untuk saya dan saudara, mati di kayu salib. Dia menerima kita, Dia mengampuni kita, Dia mengasihi kita, sampai kita ada sekarang di mana kita berada. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana setelah kita menerima kasih Yesus yang luar biasa, saat kita merayakan kebangkitan Yesus, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih-Nya yang luar biasa. Paskah itu indah sekali. Kalau nggak ada Paskah, sia-sialah kepercayaan kita. Kita manusia yang berdosa ditebus
lewat kebangkitan Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, salib adalah tempat pertukaran. Kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan. Kita yang harusnya sakit, kita disembuhkan. Kita yang miskin dibuat kaya oleh Yesus. Kita yang harusnya terkutuk, kita diberkati oleh kebangkitannya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meresponi kebangkitan Yesus yang luar biasa. Sebelum itu kita mau baca dulu satu ayat dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Paulus berkata seperti ini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Apa sih artinya kasih karunia? Kasih karunia punya arti begini. Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita itu nggak layak. Kita orang berdosa. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita sekarang dibenarkan menjadi orang yang benar. Kita tuh nggak punya kemampuan untuk hidup benar. Tapi Tuhan kasih kita kesanggupan untuk hidup dalam kebenaran. Itu artinya kasih karunia. Nah, supaya itu nggak sia-sia, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah menerima orang lain. Perjalanan Yesus sampai di kayu salib, sampai dia bangkit, dia menerima kita. Sampai sekarang pun Yesus menerima kita apa adanya. Nggak ada yang sempurna. Kita orang yang berdosa. Kita penuh kekurangan. Tapi Yesus menerima kita. Apa yang harus kita buat? Terimalah orang lain. Sama seperti kita nggak sempurna, orang lain juga nggak sempurna. Orang lain itu siapa, pastor? Suami kita. Suami kita nggak sempurna, belajar terima dia. Istri kita nggak sempurna, belajar terima dia. Orang tua kita, dengar anak-anak muda, orang tua kita nggak sempurna, terimalah dia. Orang tua, anak-anak kita nggak sempurna, terimalah mereka. Kalau kita belajar menerima orang lain, apa yang terjadi? Orang lain akan menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus lewat hidup kita. Mereka akan diselamatkan. Mereka akan menikmati juga kuasa kebangkitan yang sama. Dengar baik-baik, ada kuasa di dalam penerimaan. There is power in acceptance. Saya bisa ada di sini, saya bisa sekarang karena saya diterima. Kita mau belajar dari seorang di dalam kitab Lukas yang bernama Sakeus. Lukas 19 ayat 5 sampai 10, tapi sebelum saya baca ayat ini saya mau ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi Sakeus itu adalah orang di bidang perpajakan. Dan di zaman itu kalau orang di bidang pajak nggak disukai karena mereka suka memeras, melakukan hal-hal yang kurang pantas. Sehingga satu saat waktu dia mau datang ketemu Yesus, saat itu sudah penuh, nggak ada lagi tempat. Nah, menurut saya kalau dia orang yang sangat penting, orang terhormat, orang yang baik, orang kan rebutan kasih dia tempat. Pak Sakeus datang, kasih tempat dong. Tapi karena semua orang nggak suka, Alkitab cerita juga badannya kecil. Mungkin orang bilang udah kecil, jahat, hidup lagi. Dan akhirnya nggak ada yang kasih tempat sampai dia harus naik ke atas pohon. Tapi justru Yesus datang untuk orang yang berdosa. Yesus cari orang-orang seperti Sakeus. Saya langsung lompat ke ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sementara orang lain menolak Sakeus, Yesus menerima Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, saat orang diterima dia sukacita. Ada 2 hal yang ditakuti oleh orang, kematian. Orang takut mati. Yang kedua, orang takut ditolak. Makanya saat kita menerima orang lain, orang akan bersuka cita. Dan orang pun waktu mati punya tempat, yaitu di surga. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saat orang lain menolak Sakeus, Yesus menerima Sakeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar menerima orang lain seperti Yesus menerima Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, berarti orang ini jahat, suka meras orang lain. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Keren.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan sampai Paskah demi Paskah berlangsung tahun demi tahun dan tidak terjadi apa-apa. Hari ini kita harus lakukan sesuatu. Kita diterima oleh Tuhan Yesus, kita harus menerima orang lain. Kita diterima oleh Yesus, kita bersukacita. Dan sukacita itu juga menjadi milik orang lain. Kita punya tempat di surga, dan surga juga menjadi milik orang lain. Apa artinya Paskah? Paskah artinya kebangkitan Yesus. Apa yang harus kita buat? Belajar menerima orang lain. Saat kita mulai menerima suami kita akan bertobat. Saat kita mulai menerima istri kita akan bertobat. Saat kita menerima orang-orang yang ditolak oleh dunia, orang-orang itu akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Mereka berhak menerima kasih karunia yang sama. Ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Belajar menerima orang lain. Ada satu lagu yang saya ingat bagus banget. Lagunya seperti ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Yesus menerima kita, Yesus mengubahkan kita, dan kasih Yesus ada di dalam kita. Terimalah orang lain, dan kasih itu akan mengubah hidup mereka. Itu hal yang pertama. Apa hal kedua yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan supaya kasih karunia Tuhan, the journey of the King, nggak sia-sia dalam hidup kita, yaitu mengampuni orang lain. Siapa yang pernah disakiti? Enak nggak disakitin? Nggak enak lah. Pastor juga kalau disakiti nggak enak. Orang yang kita tolong ngomongin kita, orang yang kita tolong nyakitin kita. Kita baik sama mereka, mereka jahat sama kita. Loh, Yesus kan juga ngalamin. Muridnya jual dia, siapa namanya? Yudas. Muridnya hianati dia. Siapa namanya? Petrus. Muridnya yang jalan sama dia, tinggal sama-sama, nggak percaya sama dia. Siapa namanya? Thomas. Ya Yesus saja ngadepin orang-orang gitu. Tapi dia ampuni. Apa yang Yesus lakukan, kita perlu lakukan supaya kasih karunia tidak sia-sia. Emang menjamin sepanjang umur hidup kita, nggak ada yang nyakitin hidup kita. Nggak ada yang nyakitin hati kita. Nah kalau kita nggak ngampuni itu terikat. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan, apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Nah, bagaimana kita mau bagi kasih karunia Yesus pada orang lain kalau hidup kita penuh ikatan, gak ngampuni orang lain? Jadi satu-satunya cara, lepaskan pengampunan. Sama seperti Tuhan mengampuni kita harus mengampuni orang lain. Emang Bapak Ibu yakin kita gak bisa menyakiti Tuhan? Emang Bapak Ibu yakin kita gak akan berbuat dosa lagi? Kita kalau buat dosa pengennya apa? Kita pengen Tuhan Yesus ampuni kita. Emang yakin sampai Yesus jemput kembali kita nggak akan buat dosa lagi? Kan pasti buat dosa. Apa yang kita harapkan? Yesus mengampuni kita. Nah, sama seperti Yesus mengampuni kita harus mengampuni orang lain. Apa hubungannya sih mengampuni orang lain sama Paskah? Begini, kita diselamatkan karena Yesus mengampuni kita. Nah, kalau orang-orang yang nyakitin kita nggak ngampuni, kan hubungannya jauh. Kalau hubungannya jauh, gimana orang bisa lihat Yesus lagi dalam hidup kita? Kita kan garam dunia. Kalau garam jauh-jauh, gimana ngasinin mereka?
Kita kan terang. Kalau kita terang, sakit hati, nggak mau ngampuni, gimana yang gelap bisa lihat yang terang? Kita perlu ngampuni mereka supaya hubungan jadi dekat. Saat hubungan dekat, mereka bisa merasakan dan melihat lagi Yesus dalam hidup kita. Apa yang Yesus buat terhadap Petrus yang sudah mengkhianati dia? Yesus mengampuni Petrus. Dia kasih kepercayaan lagi kepada Petrus. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bayangkan, orang yang menyangkal Yesus dikasih kepercayaan. Untuk apa? Untuk mengembalakan kembali domba-dombanya. Ini yang bisa kita lakukan. Saat kita mengampuni orang lain, orang itu bisa pulih, hubungan dengan kita pulih, mereka bisa kembali melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kasih karunia Yesus tidak sia-sia dalam hidup kita. Bagaimana journey of the King, perjalanan dari Yesus nggak sia-sia. Yang ketiga, kita perlu mengasihi orang lain. Bagaimana sih caranya mengasihi orang lain? Sederhana. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang belum mengenal kasih Yesus. Mereka nggak yakin kalau mereka mati, aku ke surga atau ke neraka ya. Ini waktunya untuk kita mengasihi mereka. Sederhana sekali, yang pertama, doakan mereka. Setiap hari yang saya lakukan adalah berdoa. Karena Tuhan bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saya sebut namanya satu persatu. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk si A. Dimanapun ia berada saat ini, pertemukan dirimu secara pribadi dengan dia. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Aku berdoa, insafkan dia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Aku berdoa Tuhan, setiap yang mengikat dia, setiap kuasa gelap roh jahat roh dunia, aku patahkan dalam nama Yesus. Celikan mata rohaninya untuk dia bisa melihat terang kebenaran itu. Bukakan kesempatan Tuhan untuk aku bisa menceritakan kasih Tuhan. Itu yang saya doakan setiap hari. Dan apa yang terjadi, satu persatu mereka mulai datang kepada Tuhan. Tuhan yang hidup yang saya sembah, Tuhan yang sama ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Doakan orang-orang yang kita kasih, itu adalah bentuk kita mengasihi mereka. Setelah kita berdoa, yang kedua kita perlu membangun hubungan dengan mereka. Kelemahan kita orang percaya adalah kita sering mainnya sama orang percaya. Ngumpul family cell atau komunitas cell sama mereka. Ke gereja bareng sama orang percaya. Pulang gereja makan sama-sama orang percaya. Nonton film sama-sama orang percaya. Olahraga, shopping, liburan sama-sama orang percaya. Justru saat kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Bangun hubungan sama mereka. Jangan mainnya sama ini aja. Coba deh ambil handphone kita, lihat kontak list. Berapa banyak nama teman-teman kita, orang yang belum percaya Yesus. Mulai bangun hubungan sama mereka. Telepon mereka, ajak pergi makan sama-sama. Kalau kita ulang tahun, anak kita ulang tahun, kita anniversary pernikahan, undang mereka makan sama-sama. Di situ kesempatan mereka bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah mulai bangun hubungan dengan mereka. Bagaimana sih secara detail membangun hubungan sama mereka? Kita bisa mulai memperhatikan mereka. Kalau mereka ulang tahun, kita berikan selamat ulang tahun, happy birthday ya. Kita bisa kirim kue, kirim kado, kirim kartu, mungkin kita nyanyi happy birthday. Sekarang kan teknologi udah canggih. Kita bisa selfie sembari videoin, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Atau tambahkan dikit,
umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Klik, tinggal di send. Dan orang akan rasa apa? Diperhatikan. Kita pulang dari luar negeri, mungkin belikan sedikit oleh-oleh. Kita keluar kota, lagi tugas kerja, ada kue bolu yang enak. Beliin kue bolu, kasih bos kita, kasih partner bisnis kita, kasih guru kita, kasih teman kita di sekolah, kasih mertua kita, kasih ipar kita. Kan sederhana, supaya kasih karunia Tuhan, the journey of the King, perjalanan Yesus di kayu salib, tidak sia-sia. Setelah kita memperhatikan, kita mulai memenuhi kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara, orang dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari yang miskin sampai yang kaya punya kebutuhan. Dari yang pinter sampai kurang pinter punya kebutuhan. Dari yang pendek, yang tinggi, yang kurus, yang gemuk, mau kulitnya warna apapun, warna rambutnya seperti apa, punya kebutuhan. Oh ya, benar ya pastor, mereka punya kebutuhan. Ya iyalah. Bagaimana kita tahu mereka punya kebutuhan kalau kita nggak pernah bangun hubungan sama mereka, kita nggak pernah pergi sama mereka, kita nggak dekat sama mereka, kita mainnya cuma sama orang percaya. Justru saat kita dekat sama mereka, kita bangun hubungan sama mereka, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lalu saya penuhinya gimana? Gampang. Kita punya kasih Tuhan, kita punya kuasa Tuhan, kita punya segala sesuatu yang mereka butuhkan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saat kita ketemu orang kebutuhan yang gak punya jalan, ada jalan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saat mereka hidupnya perlu dipulihkan, Yesus katakan, akulah kebenaran. Yesus yang ciptakan pernikahan, Yesus yang sanggup memulihkan. Yesus yang ciptakan bisnis, dia sanggup pulihkan. Yesus yang ciptakan tubuh manusia, dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan. Dan dialah hidup. Bahkan orang yang mati, orang yang putus asa, yang rohnya nggak hidup, saat ketemu Yesus dia punya kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Yang penting kita tahu bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan dengan mereka? Selain memperhatikan, memberi, kita bisa belajar melayani mereka. Bapak Ibu Saudara, dunia ini perlu dilayani. Makanya semua berebut memberikan servis yang terbaik. Hotel itu dari bintang 1, bintang 5, sekarang udah ada bintang 7. Apa bedanya bintang 1 sama bintang 7? Yang bintang 7 ya servisnya lebih bagus, pelayanannya lebih bagus. Keren, fasilitasnya lengkap. Pesawat ada kelas-kelasnya. Dari kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas utama. Apa bedanya? Pelayanannya lebih bagus. Semua orang ingin dilayani. Dan Yesus memberikan contoh. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya kasih tips beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Kemanapun kita pergi, kita akan menyatakan Yesus kepada mereka. Supaya kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Kalau kita mau melayani, yang pertama harus kita lakukan adalah bertanya gini, apa kabar? Coba latihan sama-sama. 1, 2, 3, apa kabar? Biasa orang kan bilang ini, baik, biasa aja. Kita jangan putus asa, tanya lebih dalam lagi. Suamimu apa kabar? Istrimu apa kabar? Anak-anakmu apa kabar? Bisnismu apa kabar? Keluargamu apa kabar? Kepo dong Pak. Enggak, perhatian. Tulus. Orang kan rasa disayang. Dari situ kita bisa tahu keadaan mereka. Setelah kita tahu kabar mereka, kita perlu tanya yang kedua. Apa yang bisa saya bantu? Kita punya semua yang mereka perlukan. Karena kita punya Yesus, sumber jawaban itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa saya doakan? Apa yang bisa saya doakan? Bapak Ibu, saya lakukan ini selama saya jadi orang Kristen. Dan saya ketemu banyak orang yang akhirnya menerima Tuhan Yesus. Karena 3 pertanyaan ini. Saya pernah doakan orang terima Yesus di food court. Saya pernah doakan orang terima Yesus di tempat parkir, di dalam mobil. Saya pernah doakan orang terima Yesus di tempat fitness. Saya pernah doakan orang terima Yesus di kedai cepat saji. Di mana saja. Saya pernah doakan orang terima Yesus di sekolah, di kampus, di lapangan olahraga. Karena di mana-mana orang butuh Yesus. Karena saya selalu ingat setiap kali saya merayakan Paskah, kasih karunia Yesus
tidak bisa sia-sia dalam hidup kita. Saya mau cerita untuk menutup khotbah saya. Jadi saya lahir baru umur 14 tahun. Saat itu di sekolah, saya mulai rindu untuk membawa teman-teman saya mengenal Yesus. Saya belum bisa khotbah. Saya cuma bilang, ayo ikut yuk, ngumpul sama-sama, nyanyi-nyanyi, seru. Ya maksudnya ke persekutuan doa, ke gereja. Teman-teman saya ikut. Nggak punya mobil, saya sewa taksi, jemput satu persatu. Pinjam mobil tante saya, jemput satu persatu. Cuma buat mereka bisa ngerasain hadirat Tuhan, puji-pujian, penyembahan, bisa dengar firman. Dan mereka menerima Tuhan Yesus. Waktu saya kuliah, saya bingung bagaimana kampus ini harus diselamatkan. Saya nggak bisa apa-apa, bisa main gitar. Saya bawa gitar ke kampus, nyanyi-nyanyi di kampus, satu persatu mulai datang, mulai berteman. Lagunya enak ya, katanya. Iya, saya bilang enak. Boleh ikut nyanyi? Nggak boleh. Nyanyi sama-sama. Dari nyanyi sama-sama, makan sama-sama, pergi sama-sama. Saya mulai bangun hubungan. Saya mulai penuhi kebutuhan mereka. Mereka mulai cerita, keluargaku gini, hidupku begini. Di situ saya bisa mendoakan mereka. Saya bisa melayani mereka. Saya belum bisa khotbah. Bayangin kalau ngumpul, saya cuma ambil CD khotbah, saya pasang di CD player, dan kita duduk sama-sama dengerin CD player itu. Tapi orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Mereka dibaptis, dibuat kelas pemuritan. Kita ngumpul dalam family cell, dan banyak orang yang bertumbuh. Waktu saya tinggalkan kampus, ada kurang lebih 100 orang yang lahir baru, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya menghargai perjalanan Yesus di kayu salib untuk menebus hidup saya. Hari ini saat kita merayakan Paskah, kita sedang merayakan perjalanan Yesus, King of Majesty, Raja Keagungan itu. Bagaimana supaya perjalanan Yesus, Sang Raja Keagungan itu tidak sia-sia, kita bisa meresponinya dengan 3 hal. Yang pertama, kita bisa belajar menerima orang lain. Ingat, ada kuasa di dalam penerimaan. Penerimaan membuat orang merasa bersukacita, dan penerimaan membuat orang bisa diselamatkan. Yang kedua, kita belajar mengampuni orang lain. Karena saat kita mengampuni orang lain, hubungan kita nggak sempit. Kita tetap bisa punya banyak teman, dan disitulah mereka bisa merasakan garam, merasakan asinnya kita sebagai garam. Mereka bisa melihat terang Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita belajar untuk mengasihi orang lain. Bagaimana caranya? Doakan mereka setiap hari, dan Tuhan akan memberikan mereka untuk diselamatkan. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus membangun hubungan dengan kita, kita lakukan hal yang sama, membangun hubungan dengan mereka. Biar kuasa kebangkitan Paskah bisa terus terjadi lewat saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Engkau mengutus anakmu Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami tidak mau perjalanan Sang Raja Keagungan, the journey of the King, menjadi sia-sia. Kami mau lakukan sesuatu untuk membalas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saat kita pejamkan mata kita, dimanapun kita berada. Berapa banyak saat kita mendengarkan khotbah, kita memberikan respon, Tuhan, aku gak mau selamat sendiri. Aku gak mau dipulihkan sendiri. Aku gak mau diberkati sendiri. Tapi aku mau lewat aku, teman-temanku diselamatkan, keluargaku diselamatkan. Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di dadamu sebagai tanda engkau bersedia. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka memberikan respon. Mereka mau melakukan, meneruskan apa yang Tuhan sudah buat bagi hidup mereka. Oleh karena itu aku berdoa melepaskan pengurapan yang baru, yang menolong mereka, menyanggupkan mereka untuk melakukan tugas yang agung ini. Tolong mereka Tuhan, untuk bisa menerima banyak orang. Tolong mereka untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka. Dan tolong mereka untuk mereka bisa mengasihi dengan cara membangun hubungan. Sehingga lewat mereka akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak kehidupan dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku minta ini di dalam
nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Kebaktian kita sudah selesai. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan saya mau doa berkat. Bapa di surga, di hari Paskah ini, aku berdoa memberkati semua jemaat Gilgal, semua orang percaya mengikuti kebaktian online ini. Aku memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membawa kasih karunia kepada banyak orang yang memerlukan. Terima berkat ini di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau turun ke dunia, meninggalkan surga mulia. Kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kasih-Mu, kasih yang sempurna.